Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat semua, semoga selalu diberi kesehatan, kenikmatan jasmani maupun rohani. Baiklah, kali ini kita akan mengulas sedikit sejarah tentang murid dari Sunan Kalijaga atau yang lebih populer atau dikenal dengan Sunan Geseng. Sunan Geseng adalah salah satu wali penyebar Islam di tanah Jawa. Yang menarik, makam Sunan Geseng ini ada banyak tempatnya, dan dari beberapa versi itu tercatat ada 4 makam yang telah populer dan menjadi tujuan ziarah, serta ada 3 makam yang baru saja diklaim juga makam Sunan Geseng tersebut. Nama Sunan Geseng juga banyak dijadikan nama pondok pesantren dan madrasah. Ini menunjukkan betapa populernya Sunan Geseng. Berikut ini adalah 4 makam Sunan Geseng yang telah populer dari dulu. Yang pertama yaitu berada di Jolosutro, Dusun Jolosutro, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, Bantul, Yogyakarta, atau yang kemarin kita sudah berziarah ke sana kemarin malam. Kemudian yang kedua ada di Magelang, Jawa Tengah, ketiga ada di Tuban, Jawa Timur, dan yang keempat ada di Kediri, Jawa Timur juga. Di keempat makam Sunan Geseng tersebut, kisah legenda tentang sosok yang dikuburkan di dalamnya adalah tokoh dengan nama yang sama, yaitu Ki Cokrojoyo. Bahwa Sunan Geseng atau sering pula disebut Eyang Cokrojoyo atau Ki Cokrojoyo adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada 2 versi silsilah Sunan Geseng, yaitu versi pertama, beliau adalah Ahlul Bait atau keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan nasab sebagai berikut yang ada di teks. Dan yang versi kedua, ini keturunan dari bangsa kerajaan atau keturunan dari Prabu Brawijaya berdasarkan silsilah Jawa. Berikut silsilahnya saya tunjukkan di teks. Asal usul Sunan Geseng dari keempat makam tersebut, awalnya Cokrojoyo adalah seorang penderes air nira atau sari siwalan. Saat menderes, beliau biasanya sambil bersenandung, lilo, 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 lilo. Dia tidak menyadari bila di bawahnya ada Sunan Kalijaga yang sedang melintas lewat. Dia terpesona dengan nyanyian Cakrajaya dan memutuskan untuk duduk beristirahat di bawah pohon sambil mendengarkannya. Perlu diketahui bahwasanya Ki Cokrojoyo adalah terkenal suaranya yang bagus dan selalu mensyairkan atau bernyanyi ketika menderes tersebut. Alah Kisanak, tiap hari aku bekerja seperti ini sebagai buruh penderes siwalan, agar hidup yang susah ini tidak terasa susahnya. Ya tak lilo-lilo, atau bahasa Indonesianya ya disabar-sabarkan, menyabarkan diri. Terus kemudian Sunan Kalijaga itu menyuruh atau bertanya kepada Sunan Geseng, bisakah diganti dengan yang lebih baik, kayak diganti yang bagaimana Kisana? Kata Sunan Geseng, la ilaha illallah. Kemudian Cokrojoyo menurut saat menderes pohon satunya sambil membaca kalimat itu. Dia sangat kaget karena buah siwalan tiba-tiba berubah jadi emas batangan. Dia segera mencari Sunan Kalijaga dan meminta terima kasih agar kemudian diterima jadi muridnya. Kemudian atas perintah Sunan Kalijaga sebagai syarat untuk menjadi muridnya, Cokrojoyo atau Ki Cokrojoyo diminta untuk mengasingkan diri dalam hutan untuk konsentrasi beribadah kepada Allah.
Baiklah, kemudian dalam pertapaannya itu yang diisi dengan amalan terus berzikir la ilaha illallah dalam sebuah versi ya, hingga suatu hari hutan tersebut terbakar, tetapi ia tidak mau keluar dari hutan dan tetap duduk sambil melanjutkan amalannya. Ki Cokrojoyo ingin mematuhi perintah gurunya apapun rintangannya sampai ada perintah dari Sunan Kalijaga untuk berhenti. Kemudian dia tetap di tempatnya sampai api padam. Setelah api padam, Sunan Kalijaga itu mendapat kabar tersebut, segera datang ke hutan untuk mencari muridnya yang bernama Ki Cokrojoyo tersebut. Lalu mendapati Ki Cokrojoyo masih hidup dan selamat, namun dengan kulit yang sudah gosong, atau bahasa Jawanya itu geseng lah. Dia pun dinyatakan lulus ujian dan diperintahkan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk berdakwah di tanah Jawa. Selain keempat makam yang telah disebutkan di awal tadi, juga ada klaim dari daerah Purworejo sebagai petilasannya Pati, Temanggung, dan Kulon Progo, dan masih banyak yang lainnya. Bisa dilihat di peta. Yang pasti, inilah satu-satunya sunan yang punya 4 makam, bahkan mungkin lebih, dengan kisah dan tokoh yang sama. Demikianlah sekilas informasi mengenai Sunan Geseng. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila dalam tutur kata yang belepotan, dan saya ucapkan terima kasih sudah melihat atau mendengarkan cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.